Di tahun-tahun ini kita jarang banget ya nemuin film-film pure robot terbaru yang bisa memuaskan hasrat nonton kalian gitu, ataupun gua gitu ya. Ada juga ya palingan biasa aja gitu. Maka dari itu buat para pecinta film robot jangan bersedih karena gue bakal kasih kalian sebuah list film terseru dari genre robot futuristik di 5 film list terbaik hari ini. Pertama ini bakal gue buka dengan sebuah film action penuh dengan drama intens yang tentu bakal bikin weekend kalian mood man. Apalagi dengan sebuah tema dari robot futuristik buat kalian yang suka sama film science fiction. Cepi bakal berkisah tentang seorang robot yang menjadi punya sebuah kesadaran diri seperti layaknya manusia men. Yang juga bakal belajar tentang dunia manusia dan juga mengerti akan tata krama dari manusia juga gitu. Akan tetapi karena kecerdasan dan juga jiwa manusianya itu, kemudian ia juga menjadi target dari berbagai kelompok yang ingin mengendalikannya. Dengan menghadirkan sebuah konsep unik dalam genre science fiction, Chappie adalah salah satu film yang bikin gua akhirnya menyukai film-film robot man. Dikembangkan oleh Neil Blomkamp selaku sutradara di balik film District 9, dalam film ini juga nggak bakal beda jauh-jauh sama penggarapan sinematografinya gitu ya. Apalagi mengeksplorasi tema-tema seperti kecerdasan buatan yang cocok banget ditonton di tahun 2023 ini. Namun meskipun begitu, Chappie tentu punya titik kelemahan yang cukup terasa pas lagi nontonnya men. Seperti alur ceritanya yang terasa sedikit random dan beberapa karakter yang kurang punya chemistry kuat satu sama lainnya gitu. Buat gue pribadi, Chappie adalah film yang patut ditonton oleh pecinta film science fiction dan juga robot, yang menjadi sebuah tema fresh dengan rating not bad-nya di 6,8 situs IMDb yang tentu juga bisa kalian tonton di weekend ini di platform streaming Netflix. Next bakal ada salah satu film yang legend banget di tema robotnya yang tentu gue yakin sih kalian pernah denger lah sama judul film ikonik yang satu ini. Gue sangat rekomendasi banget untuk nonton film ini ya. The Terminator berawal cerita tentang sebuah robot pembunuh dari masa depan yang telah dikirim kembali ke masa lalu tepatnya pada waktu sebuah tragedi pembunuhan pemimpin perlawanan dari manusia. Menghadirkan pengalaman yang intens dan juga mendebarkan, The Terminator menjadi salah satu film yang sangat gue rekomendasikan banget buat kalian tonton men. Seenggaknya sekali dalam seumur hidup ya. Salah satu aspek yang membuat film ini terasa menarik dan juga serta seru adalah alur ceritanya men. Ya bakal disuguhkan dengan penuh kejutan dan juga aksi yang tak ada henti-hentinya gitu. Penggambaran masa depan distopian dan juga teknologi canggih pun bakal tergambarkan dengan sangat ikonik men. Yang sangat-sangat keren banget karena ini film adalah film klasik di tahun 80-an. Jadi kayak retro futuristik gitu jatuhnya ya. Semua itu nggak lepas karena memang sutradaranya sendiri adalah salah satu sutradara paling berpengaruh di dunia entertainment yakni James Cameron dengan ciri khas efek visualnya yang sangat keren abis gitu. Dan juga performa Arnold Schwarzenegger sebagai Terminator yang sangat ikonik banget dan juga pasti nggak terlupakan oleh waktu ataupun oleh generasi ya. Secara keseluruhan, The Terminator adalah sebuah film robot terbaik yang gak lekang oleh waktu dari alur ceritanya sampai aksinya yang juga seru. Film ini memboyong rating tinggi di situs IMDb sebesar 8,1 dan sangat mudah karena juga tersedia di platform streaming Prime Video. Masih penuh dengan hal-hal nostalgia lagi yang kali ini mungkin bakal ada di era kemasan gua ya. Dengan sebuah film robot yang gak bakal dilupakan oleh semua orang, apalagi buat orang yang sekarang lagi menjelang dewasa ya. Transformers mengisahkan tentang sebuah pertempuran antara dua kelompok robot alien dari planet Cybertron, yaitu Autobots dan juga Decepticons. Mereka mencari sebuah kekuatan luar biasa bernama Allspark, yang juga menjadi sumber kehidupan mereka yang jatuh ke bumi. Seorang remaja bernama Sam Witwicky tak sengaja terlibat dalam perang mereka, dan juga berusaha melindungi umat manusia dan mencegah Decepticons menguasai Allspark tersebut. Gue rasa kalian semua udah setuju lah ya, Transformers adalah seri pertama dan juga paling terbaik dari semua seri Transformers yang semakin lama semakin gaje ya. Salah satu aspek yang di-flexing di dalam film ini tentu adalah efek visualnya yang sangat luar biasa men. Semua film dari Michael Bay udah pasti bakal menggunakan aspek tersebut lah ya. Gak lepas lah dari ciri khasnya yang memang menggunakan sebuah pertarungan penuh ledakan yang juga sangat seru banget untuk kalian tonton. Karakter original dalam film ini juga adalah salah satu karakter favorit gua men, yang di-cast oleh Shia LaBeouf sebagai Sam Witwicky dan juga Megan Fox sebagai Michaela Benz. Ya walaupun bukan pasangan yang paling the best ya di dalam film-film blockbusternya Hollywood, tapi seenggaknya dua karakter inilah yang bikin film ini terasa seperti film Transformer gitu. Bukan kayak sekarang-sekarang yang selalu berubah-ubah dan punya penggambaran yang semakin aneh gitu. Fans dari Transformers sendiri ada banyak banget men, yang mengecap seri ini adalah film Transformer penuh hiburan menarik. Nggak salah juga mereka merating film ini di 7,0 situs IMDb, dengan semua nostalgianya yang bisa kalian tonton di platform streaming Netflix. Oh iya, ada satu lagi nih, film klasik yang bakal gue masukin list ini ya.
Filmnya sendiri sangat ikonik sama seperti Terminator tadi. Film ini juga bakal penuh dengan laga action dan juga jangan sampai kalian lewatkan lah. Robocop bakal punya sebuah kisah penuh kelam dari seorang polisi yang telah gugur di medan perang, tapi dibangkitkan kembali sebagai seorang cyborg untuk memerangi kejahatan di kota Detroit. Nah, buat kalian yang pengen futuristikan, mungkin ini adalah salah satu film yang mungkin kalian cari-cari selama ini gitu. Bukan juga cuma itu aja, aksi laga, sarkasme, dan juga momen ikoniknya juga bakal menjadi aspek yang harus kalian perhatikan pas lagi nonton filmnya ya. Apalagi dengan sutradara legend seperti Paul Verhoeven, Robocop bakal menyajikan sebuah adegan yang bakal penuh brutal, penuh dengan satir dan juga cukup menggelitik men. Peran dari Peter Weller sendiri bakal memberikan kehidupan pada karakter yang kompleks dan juga mendalam si Robocopnya ini men. Pokoknya ini film klasik bukan sembarang klasik ya men. Walaupun kalian tonton sekarang juga masih tetap seru dan juga worth it buat ditonton. Meskipun dirilis hampir 4 dekade yang lalu, Robocop telah menjadi urutan nomor 1 untuk ditonton buat para pecinta film robot, men. Gak bakal mengecewakan juga, men, karena ini film punya rating tinggi sebesar 7,6 di situs IMDb, yang juga bisa kalian tonton di streaming Prime Video. Terakhir yang bakal gue berikan buat kalian di list ini mungkin adalah salah satu film termainstream yang udah sering banget kalian dengar di kalangan film Hollywood ya. Tapi tentu nggak mematahkan fakta bahwa film ini adalah film robot terbaik juga, men. Pacific Rim bakal berlatar pada tahun penuh futuristik di dunia manusia yang dihantui oleh monster-monster raksasa yang juga sangat bengis. Kini manusia membuat sebuah robot tempur di mana robotnya tersebut diisi oleh para pilot manusia yang mengharuskan mereka untuk melawan monster-monster raksasa yang datang dari laut tersebut. Gak luput dari sejarah film Warner Bros dulu yang semakin terpuruk ya, Pacific Rim datang dengan sebuah konsep film robot mainstream yang disambut dengan hangat oleh para penontonnya. Dengan menggandeng sutradara ahli dalam bidang fantasi yakni Guillermo del Toro, Pacific Rim bakal dibawa ke dalam gaya visual yang sangat epik dan juga tentu bakal sangat punya fantasi yang menarik gitu. Selain dari aksi dan juga penceritaan yang epik, Pacific Rim juga bakal menampilkan karakter-karakter yang kala itu penuh dengan ambisi dan juga chemistry man. Ia dipimpin oleh Charlie Hunnam sebagai Relic Beckett dan juga Rinko Kikuchi sebagai Mako Mori. Setelah film pertamanya ini, mereka menggunakan project yang sama untuk buat film keduanya gitu. Tapi naas, film keduanya malah menjadi bencana besar buat cerita dari Pacific Rim. Karakter dari chemistry yang nggak banget, cerita yang monoton, dan nggak ada surprising baru membuat film Pacific Rim 2 yang berjudul Uprising ini menjadi salah satu film yang gue blacklist di genre robot ya. Makanya buat kalian yang pengen nonton film Pacific Rim, gue cuma menghimbau untuk nonton pertamanya aja lah ya. Balik lagi ya, meskipun Pacific Rim menggunakan sebuah konsep yang cukup klise, tapi mereka berhasil menonjolkan keunikannya tersendiri men, yang tentu dapat rating yang not bad ada di 6,9 situs IMDb, dan tentu juga bisa kalian tonton di layanan Catch Play. Gitu aja rekomendasi 5 film robot futuristik paling terbaik yang bisa gue share di konten hari ini. Semoga listnya bisa membantu kalian buat nonton film berkualitas ya. Kalau kalian suka sama videonya bisa like aja, dan juga kalau kalian mau request film ke gue, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian untuk hari ini, gue Ari pamit undur diri, see you in the next film.